Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bahas tentang peradaban agama pada masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda, di video ini kita bahas bagaimana peradaban agama pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, di masa ini ada beberapa jenis peradilan atau pengadilan yang ada. Ada pengadilan pemerintah, ada pengadilan swapraja, ada pengadilan adat, pengadilan agama, dan ada pengadilan desa. Pengadilan pemerintah ini atau Government Rechtspraak ini dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Ada untuk golongan Eropa, ada untuk golongan Indonesia. Jadi karena di masa pemerintahan kolonial Belanda kan ada pemisahan kependudukan ya, ada golongan Eropa, ada golongan Bumi Putra, ada golongan Timur Asing. Ya. Nah, masing-masing golongan itu nanti apabila berselisih yang mengadili adalah pengadilan yang berbeda. Untuk golongan Eropa ada Landrechter, ada Raad van Justitie, kemudian ada Hoge Hof, ya, pengadilan tingkat kasasi. Untuk HR ya, disingkat ya. Kemudian untuk banding Raad van Justitie, untuk tingkat pertama ada Landrechter. Sementara untuk golongan Indonesia ada Landrat, ada Landgreh. Ya. Ini untuk pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian ada pengadilan swapraja. Pengadilan swapraja ini ada di seluruh daerah swapraja dan berlaku hanya untuk warga swapraja tersebut. Artinya wilayah swapraja itu wilayah yang bukan diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda. Misalnya apa? Misalnya kerajaan, kadipaten. Nah, seperti itu masuk dalam wilayah swapraja. Kemudian ada pengadilan adat. Pengadilan adat ini berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Kemudian ada pengadilan agama. Pengadilan agama itu ada dua jenis yang diatur langsung oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga ada pengadilan agama yang didirikan sendiri oleh daerah swapraja. Kemudian ada pengadilan desa. Nah, pengadilan desa ini memutus perkara-perkara yang menyangkut perselisihan masyarakat desa. Hakim hanya bersifat mendamaikan, jadi tidak bersifat mengadili, menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi hanya untuk mendamaikan saja. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, ada satu bentuk pengakuan oleh pemerintah kolonial Belanda tentang pemberlakuan hukum Islam. Itu ada di Reglement pada pasal 73 ayat 3, di mana pengakuan ini adalah dalam hal terjadi perselisihan perkara perdata antar sesama orang Indonesia asli atau orang yang dipersamakan dengan mereka, maka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat yang menurut undang-undang agama. Artinya apa? Hukum Islam itu diakui berlaku untuk penyelesaian perkara-perkara antar orang Indonesia. Ini adalah pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian untuk pembentukan pengadilan agama sendiri juga sudah dibentuk oleh oleh pemerintah kolonial Belanda dengan Statblad 1882 nomor 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Ya, ini hanya khusus di Jawa dan Madura pada tahun 1882. Kekuasaannya memeriksa perkara-perkara muamalah saja. Ya. Kemudian masalah-masalah ibadah seperti puasa, sholat, zakat itu tidak bisa dijadikan permasalahan atau bukan menjadi kewenangan pengadilan agama. Untuk perkara muamalah pun juga terbatas untuk masalah nikah, cerai, rujuk, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk Statblad 1937 nomor 116 dan nomor 610 ini mengatur tentang pelaksanaan apabila perkara yang diputus oleh pengadilan agama itu tidak puas, ada yang mengajukan banding, maka diatur dengan Statblad 1937
nomor 116 dan 610. Jadi di masa pemerintah kolonial Belanda itu ada pengadilan tingkat pertama, di pengadilan agama juga ada pengadilan di tingkat bandingnya yang disebut dengan pengadilannya disebut dengan Mahkamah Islam Tinggi. Ini salah satunya dulu ada di Solo yang sekarang digunakan untuk gedung sekolah. Kemudian kedudukan hukum Islam berdasarkan pasal 78 RR dan diubah menjadi pasal 134 ayat 2 IS dan juga dirubah menjadi Statblad 1929 nomor 221. Ini yang dulunya pengakuan secara penuh tentang pemberlakuan hukum Islam. Nah, ini menjadi berkurang. Karena apa? Karena hukum Islam yang digunakan, yang bisa digunakan untuk penyelesaian itu harus sudah diterima oleh hukum adat. Jadi ini mulai Islam dipersempit oleh pemerintah kolonial Belanda. Tidak bisa secara keseluruhan bisa diberlakukan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, ya, tetapi menjadi dipersempit. Ada syarat untuk bisa diberlakukan. Ya. Syaratnya apa? Hukum Islam tersebut sudah menjadi hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh ordonansi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini adalah beberapa jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Ada perselisihan hukum antara suami istri yang beragama Islam, nikah, talak, rujuk, cerai, kemudian menyatakan perceraian, kemudian menyatakan syarat-syarat taklik talak itu sudah berlaku atau terpenuhi, kemudian perselisihan tentang mahar atau mas kawin, kemudian perkara tentang nafkah wajib bagi suami kepada istri. Nah, itu tadi yang berlaku di daerah Jawa dan Madura. Bagaimana yang berada di luar Jawa dan Madura? Itu di dalam perkembangannya tahun 1937 itu dibentuk peradilan yang di luar Jawa dan Madura dengan Statblad 1937 nomor 638 dan 639. Ini tentang peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat bandingnya. Tapi hanya khusus di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Nah, peradilan agama tingkat pertamanya disebut kerapatan qadhi, kalau bandingnya nanti disebut dengan kerapatan qadhi besar. Kemudian kewenangannya juga hampir sama tetapi lebih luas, ya, meliputi perkara warisan. Nah, inilah peradilan yang di masa pemerintah kolonial Belanda adanya di Jawa dan Madura, kemudian ada di Kalimantan Selatan dan Timur itu diatur oleh kolonial Belanda. Di luar itu akan menggunakan peradilan adat seperti tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.